Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke persoalan yang kedua, saya selaku managing partner dari SS Advocate Jakarta akan menyampaikan mitigasi risiko 2 untuk kontraktor pemenang tender dalam tindak pidana korupsi. Maksudnya begini, biasanya kontraktor itu kalau sudah merasa menang tender, kemudian merasa tidak akan terkena perkara korupsi begitu ya, karena sudah menang begitu ya. Nah, pemikiran seperti itu harus kita hindari karena sering terjadi dalam praktek kontraktor yang telah memenangkan suatu proyek dalam tender pengadaan barang dan jasa biasanya merasa segalanya itu sudah aman. Sehingga karena merasa sudah menang, kemudian sudah mudah segalanya, kemudian juga mudah memberikan sejumlah uang kepada pejabat negara yang terkait dengan penyelenggaraan proyek, misalnya Dinas Pekerjaan Umum begitu ya. Mengapa kontraktor dapat dipidana jika memberikan sejumlah uang kepada pejabat negara? Itu pertanyaannya. Jadi, yang pertama, perlu disadari bahwa proyek tersebut adalah proyek negara yang menggunakan anggaran yang bersumber dari uang APBN atau APBD. Ya, anggaran biaya negara itu bisa bersumber dari APBN maupun APBD. Kemudian yang kedua, pemberian sejumlah uang atau hadiah dari kontraktor kepada pejabat negara adalah termasuk perbuatan gratifikasi yang dapat dipidana menurut Undang-Undang Korupsi. Yang ketiga, perbuatan gratifikasi adalah bentuk perbuatan pidana yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk perbuatan suap menyuap. Kemudian yang nomor 4, dalam tindak pidana suap menyuap, baik pihak yang menerima maupun pihak yang memberi, kedua-duanya dapat dihukum dalam bentuk perbuatan korupsi. Kemudian nomor 5, jika kontraktor pemenang tender yang diwakili oleh seorang direktur perseroan, misalnya seorang dirut dari suatu PT begitu ya, telah dinyatakan sebagai tersangka, agar supaya kemenangan atas tendernya itu tidak dibatalkan baik oleh pihak pelaksana tender maupun oleh pihak penyidik KPK, maka kuasa hukum atau advokat harus segera melakukan pendampingan secara proaktif dan profesional dengan langkah-langkah hukum yang bersifat persuasif edukatif sepanjang perlu dan berguna untuk kepentingan klien dan tentu dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi pemenang tender itu ada kemungkinan kalau salah melangkah, proyek bisa diberhentikan, kemudian seluruh aset-aset perusahaan bisa dibekukan, bisa disita, bahkan seluruh aset pribadi dari direksi juga ada potensi untuk dapat dilakukan penyitaan oleh kejaksaan sebagai penuntut umum. Oleh karena itu, seorang kontraktor harus sangat berhati-hati. Jangan karena sudah menang, kemudian leluasa memberikan hadiah. Apalagi sebelum menang, misalnya memberikan hadiah pada pejabat negara, mungkin karena ada prosedur yang kurang, agar prosedurnya itu terpenuhi, memberi uang, semua adalah gratifikasi. Itu semua akan dapat kita hindari apabila dari awal seorang kontraktor proaktif menunjuk kuasa hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.